Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita kembali bertemu di salah satu acara yang digagas oleh Pleb Channel, yaitu kajian buku pilihan. Seperti di pekan yang lalu, kajian buku pilihan hari ini tetap mengangkat satu buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Rawaskul Ahji yang berjudul Sirah Nabawiyah, Sisi Politik Perjuangan Rasulullah SAW. Nah, pada kesempatan hari ini juga sudah berhadir di hadapan kita narasumber kita yang selalu menemani setiap malam Rabu malam ini ya untuk memperbincangkan buku ini, yaitu Ustadz Gusti Orin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bertemu lagi Ustadz, dan bisa berbincang-bincang lagi lah seputar apa yang ada di dalam buku ini. Mudah-mudahan menjadi ada ibrah dan inspirasi dan motivasi untuk kita semakin dekat kepada Islam, dan mudah-mudahan jadi motivasi untuk terus mensiarkan Islam, ya. Iya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kami sampaikan, karena video ini merupakan lanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi pada teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, jangan lupa juga kalau kemudian menonton video-video sebelumnya kalau baru nonton video kali ini ya, pertama kali. Nah, supaya gambaran jelas daripada fragmen buku ini bisa bisa kita pahami bersama lah, seperti itu. Iya. Nah, teman-teman sekalian, juga di pekan yang lalu saja kita sudah membahas tentang kemudian awal dakwah Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW mendakwahkan orang yang di sekitar ring pertama ya di beliau, kepada istri beliau, kepada sepupu beliau, kepada maula beliau, kemudian kepada sahabat beliau, kemudian dari sahabat itulah dan juga dari Rasulullah dan para sahabat itulah kemudian dakwah itu kepada orang-orang di sekitarnya, sampai pada tahapan kemudian dakwah secara terbuka, ya. Iya, betul. Nah, pasti dakwah secara terbuka itu ada yang suka, ada yang tidak. Kemudian ada yang melakukan penentangan terhadap apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, kita ingin lanjut ini nih kita akan lanjutkan kembali tentang apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang untuk meredam dakwah Rasulullah SAW. Iya. Ya, silakan Ustaz, kita mulai. Baik, terima kasih Mas Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. kita bisa bertemu lagi pada episode kali ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat semua. Ya. Jadi sesuatu aktivitas itu kan pasti punya konsekuensi ya Mas Hendra. Gitu. Jadi bagaimanapun selalu ada resiko itu. Ya. Selalu ada resiko, selalu ada konsekuensinya. Nah, termasuk juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu menjalani satu fase dakwah yang bersifat terbuka itu ya, Zuhriyah itu kan. Kemarin setelah turun ayat fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin gitu. Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan gitu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Lalu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan kemudian menjalankan aktivitas dakwahnya secara terbuka kan. Ya. Tidak lagi mendakwahi, tidak lagi hanya berdakwah pada ring satu itu, circle terdekat gitu ya, orang-orang yang dikenal dan sebagainya. Tidak lagi seperti itu, tetapi meluaskan aktivitas dakwah itu menjadi dakwah kepada siapapun lah, katakanlah begitu gitu ya. Jadi dakwah yang dilakukan beliau secara terbuka kepada siapapun, kapanpun, dimanapun gitu. Nah, itu. Nah, jadi itulah yang dilakukan. Tentu saja kalau sudah seperti itu, Mas Hendra, itu, nah, tentu akan terjadi konsekuensi, resiko yang tentu berbeda dengan dakwah ketika pada fase masih Syria gitu, atau dakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia itu. Nah,
Nah, resiko-resiko inilah yang kemudian dihadapi oleh beliau dan para sahabat gitu. Para orang-orang yang sudah masuk Islam, mengikuti beliau, menjadi pengikut beliau dan juga menjadi pengemban dakwah Islam bersama beliau itu. Itulah yang kemudian menghadapi resiko-resiko tersebut gitu. Jadi dari resiko ibaratnya ringan gitu ya, gitu sampai kemudian nanti akan mendapatkan resiko-resiko yang besar gitu. Ini ya tentu resiko tersebut atau konsekuensi tersebut juga sangat tergantung juga kepada orangnya ya, kepada siapa itu ya. Tapi semuanya pasti berhadapan dengan resiko itu gitu loh. Jadi kadangkala ada sahabat yang boykot, dicaci maki, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun dituduh sebagai orang gila, sebagai penyihir, tukang sihir dan sebagainya. Nah, itu menjadi satu predikat atau julukan-julukan gitu ya, gelar-gelar yang buruk gitu yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau yang notabene adalah orang-orang yang mengemban dakwah Islam itu. Nah, inilah konsekuensi itu, Mas Enda itu. Nah, tentu tidak serta-merta ya itu beliau kemudian melakukan dakwah secara terbuka ini. Selain tuntutan dari ayat tadi itu, wahyu tadi, tentu saja juga kondisi daripada kutlah dakwah yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga sudah dinilai memiliki kesiapan untuk menghadapi kondisi, konsekuensi dan resiko itu, Mas Hendra itu. Nah, karena kalau tidak siap menghadapi konsekuensi dan resiko itu, maka ketika dakwah terbuka dijalankan kemudian menerima resiko yang besar, maka kan pasti akan mendapatkan, ya bisa jadi karena mendapatkan hantaman yang kuat, bisa jadi hancur berkeping-keping kan gitu, hancur lebur jadinya kelompok itu, kutlah itu. Nah, tentu dari situ maka akhirnya dijalankan oleh beliau itu. Ya banyak macamnya itu. Ya mula-mula secara soft gitu ya itu. Jadi dilakukan cara-cara soft, lembut gitu. Ya, mereka melihat bahwasanya Abu Thalib adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tokoh-tokoh Quraisy saat itu mendekati Abu Thalib gitu, untuk agar Abu Thalib ini memberi nasihat lah kepada keponakan beliau itu ya itu. Supaya meredam. Iya itu. Nah, agar supaya Abu Thalib ini bisa menasehati keponakannya itu. Ya mbok ya dinasehati lah ponakanmu itu loh. Masa ibaratnya yang dilakukannya seperti ini gitu. Nah, ini yang mereka berkata kepada Abu Thalib itu, wahai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu itu telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kita, gitu. Tuhan-Tuhan kami itu, menghina agama kami. Ini. Kemudian juga mereka melecehkan mimpi-mimpi kami dan menuduh sesat nenek moyang kami itu. Itu. Nah, maka wahai Abu Thalib, untuk itu kami berharap nih itu, kamu mau menghentikan dia dari menghina kami, atau kamu jauhkan dia dari kami gitu. Nah, ini kan artinya ya masih pakai mediator lah gitu ya. Masih mediasi. Jadi kemarahan, kedongkolan mereka itu tidak diungkapkan langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih itu, tetapi diungkapkan dulu kepada Abu Thalib gitu ya, karena ini kan masih memandang Abu Thalib sebagai seorang tokoh pada saat itu gitu kan gitu, orang-orang terhormat pada saat itu. Jadi dan mereka tahu Abu Thalib sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, kemudian lewat Abu Thalib lah mereka melakukan upaya itu gitu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bukan berarti tidak mengetahui bahwasanya orang-orang ini sedang melobi Abu Thalib untuk meminta beliau menghentikan dakwah lah begitu ya. Tapi Abu Thalib juga dia juga paham gitu ya. Dia sudah sangat memahami juga
bagaimana keponakannya ini gitu loh. Ya, sehingga Abu Thalib pun juga menolak gitu permintaan tokoh-tokoh tadi gitu. Itu jadi ditolak oleh Abu Thalib. beliau lah. Iya, itu ditolak oleh Abu Thalib gitu ya itu. Nah, jadi akhirnya ya dakwah terus jalan gitu. Dakwah terus jalan. Mungkin sampai pada satu titik di kesempatan lain ya, karena dakwah terus jalan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga dakwahnya bukan dakwah yang menenangkan gitu ya. Ini jadi maksudnya bukan menenangkan tuh, tidak menenangkan bagi para pengikut status quo gitu ya itu. Jadi status quo-nya pada saat itu kan orang-orang yang menyembah berhala itu kan gitu secara keyakinan. Jadi kan bagaimana ketahui itu di Ka'bah itu kan ada ratusan berhala, olehnya 300 lebih lah berhalanya. Sehingga itu bisa disembah sehari ini, hari ini. Jadi muter setahun sekali kena sembah itu loh itu. Nah, jadi mereka memiliki keyakinan yang seperti itu, menyembah berhala itu ya. Kemudian apa praktek-praktek sosial, kehidupan sosial mereka juga rusak gitu. Praktek-praktek ekonomi juga banyak banyak kerusakan dan kezalimannya itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkannya dengan menyerang kerusakan-kerusakan itu, Mas Enda itu. Membongkar kerusakan, iya, membongkar kerusakannya. Ya, mengajak orang mikir gitu. Ibaratnya kok berhala nih, patung nih kok kamu sembah gitu ya, gitu kan gitu. Ya tentu dengan ayat-ayat yang turun ya gitu. Dengan ayat-ayat yang turun disampaikan beliau itu ya. Ini beliau mengkritik praktek, membongkar keburukan praktek, misalnya mengurangi timbangan gitu dan sebagainya lah gitu, banyak gitu disampaikan gitu ya. Gitu. Nah, itu disampaikan oleh beliau secara terang-terangan. Akhirnya kan ini mengganggu mengusik, ya gitu. Ya, mengusik para gitu. pemimpin-pemimpin Mengusik ketenangan dari orang-orang yang sudah mapan gitu dengan status quo gitu loh itu, Mas Enda. Nah, akhirnya ini kan membuat mereka tidak tenang gitu. Akhirnya ini membuat mereka tidak tenang, maka timbullah reaksi gitu. Reaksinya seperti itu tadi, wah ini sudah mulai harus dihentikan ini itu. Ya. Tidak bisa lagi itu kita diamkan, tidak bisa lagi kita tolerir gitu. Maka harus dimulai dihentikan gitu, karena sudah mulai mengusik mereka. Nah, dan dakwah Rasulullah seperti itu. Nah, tidak menunggu diserang, tidak menunggu untuk, tapi beliaulah yang menyerang dan membongkar gitu kerusakan-kerusakan itu. Ya kalau udah gitu kan mau tidak mau harus dicoba diredam ya. Diredamnya tadi dengan cara mendekati paman beliau dulu tadi ya. Dekatin paman dulu itu, orang-orang yang dianggap bisa menasehati itu. Ternyata tidak berhasil ya. Tidak berhasil itu. Nah, kira setelah itu apakah para orang-orang yang merasa terganggu tadi itu berhenti kah, Ustaz? Atau ada hal lain lagi kemudian dilakukan? Tentu tidak berhenti ya itu ya. Jadi mereka tentu tidak berhenti dan mereka terus mengupayakan untuk dakwah ini bisa tidak berkembang gitu. Bisa stop di situ. Bahkan mereka kemudian bolak-balik mendatangi Abu Thalib sebenarnya gitu loh. Tidak sekali ya. Iya, jadi dengan cara halus, soft kepada Abu Thalib, nasihati lah ibaratnya, sampai kemudian mereka ibaratnya mengancam lah pada Abu Thalib gitu. Dengan cara agak coba, keras nih. Iya, tidak mulai agak keras nih. Coba kita bayangkan ya, ada seorang tokoh terhormat itu, Abu Thalib sudah mulai diancam-ancam oleh mereka gitu. Karena apa? Karena melindungi keponakannya yang adalah seorang nabi gitu, yang kemudian mengusik kemapanan dari status quo pada saat itu. Nah, lalu mereka juga pernah menyampaikan gitu untuk kedua kalinya kepada Abu Thalib gitu ya. Wahai Abu Thalib, sungguh engkau adalah orang yang kami tuakan, kami muliakan dan punya kedudukan di sisi kami. Gitu. Kami telah memintamu agar menghentikan aktivitas keponakanmu. Nah, tetapi kamu tidak melakukan. Demi Allah, kami tidak akan sabar jika kami tidak akan sabar lagi jika Tuhan kami dicaci maki. Ya, dan
mimpi-mimpi kami dilecehkan. Jadi dulu itu kan mimpi itu mendapatkan kedudukan yang tinggi ya itu orang tuh itu. Untuk itu hentikan dia atau kamu akan melihat salah satu dari dua kelompok ini ada yang binasa itu. Nah, jadi sudah sampai seperti itu. Artinya mereka juga mengakui bahwasanya Abu Thalib itu orang yang mereka tuakan, orang yang mereka muliakan, orang yang mereka hormati. Ya. Nah, mereka juga memahami itu. Tapi ketika negosiasi kedua ini atau berikutnya ini, mereka sudah memberikan satu statement ancaman gitu ya. Intimidasi. Iya, intimidasi. Jadi kalau ini tidak dihentikan ya coba ibaratnya Abu Thalib kamu hentikan dia. Gitu. Atau kalau kamu tidak menghentikan itu, maka kamu akan melihat salah satu dari dua kelompok ini akan binasa. Maksudnya kelompok kami kah kelompok dia kah gitu, akan binasa itu loh itu. Gitu. Jadi udah sampai seperti itu ya. Nggak melihat apa ini begitu serius sudah gitu ya. Lalu Abu Thalib pun kan kemudian menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi ditemuin oleh Abu Thalib gitu. Kemudian dia sampaikan kepada Rasulullah kepada Rasulullah. Ya, jadi wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu mendatangiku. Gitu. Ya, jadi kaummu mendatangiku. Gitu. Nah, jadi mereka berkata kepadaku begini dan begini, gitu ya. Jadi dijelaskan apa yang disampaikan tadi. Maka selamatkanlah aku dan juga dirimu, dan janganlah kamu membebani aku perkara yang tidak mampu aku pikul. Gitu. Nah, jadi Abu Thalib sudah membayangkan nih, gitu ya. Ini serius ini, gitu. Serius. Mungkin dia bisa melindungi mungkin dia masih bisa memikul beban ini, tapi kalau semakin serius masalahnya itu, tentu dia sendiri tidak akan mampu lagi. Makanya tolonglah kata Abu Thalib, jangan bebani aku dengan sesuatu yang tidak mampu aku pikul gitu. Nih, jadi itu disampaikan oleh Abu Thalib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, kemudian Nabi menduga nih dia bahwasanya pamannya ini sudah mulai agak lemah gitu ya. Ya bagaimanapun kan gitu. Walaupun ternyata sampai Abu Thalib wafat gitu ya, sebelum peristiwa Isra Mi'raj gitu. Itu Abu Thalib tetap melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tetap melindunginya itu ya, dengan segenap kemampuannya. Nah, tetapi Nabi kemudian menyampaikan kepada paman beliau itu dengan satu ungkapan yang luar biasa sekali itu ya. Jadi ungkapannya sangat luar biasa, ungkapan yang menunjukkan keteguhan dan kekuatan gitu lah Mas Hendra itu. Artinya ini benar-benar ya beliau benar-benar siap itu dengan apapun yang terjadi itu lah itu. Jadi kata beliau, ya ami itu, wahai pamanku, wallahi lawada'us syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yuzhirahu Allahu au ahlaka fihi ma taraktuhu itu. Jadi wahai pamanku, kata Nabi itu ya, demi Allah itu, walaupun mereka meletakkan matahari, seandainya mereka itu meletakkan matahari di tangan kanan nih, dan bulan di tangan kiriku itu, supaya aku meninggalkan urusan ini, yaitu urusan agama ini, yaitu urusan Islam ini, maka niscaya sekali-kali tidak akan aku tinggalkan gitu. Sampai Allah, pilihannya dua, sampai Allah memenangkan agamanya atau aku binasa karena ini itu. Nah, jadi ibaratnya ini luar biasa ya ungkapan ini. Jadi beliau menguatkan gitu. Beliau menunjukkan sekaligus kepada paman beliau bahwasanya urusan besar gitu loh itu. Yang taruhannya itu aku binasa gitu loh. Taruhannya itu seperti itu. Tetapi beliau tunjukkan dengan konsekuensi aku binasa tadi itu,
beliau tunjukkan bahwasanya beliau akan tetap memilih jalan itu. Jadi ada keteguhan dan kekuatan yang ditunjukkan itu. Seandainya nih matahari di tangan kanan, Mas Hendra, itu bulan di tangan kiri itu kan gitu. Nah, dikasih nih matahari dikasih di tangan kanan, bulan dikasih di tangan kiri gitu. Maka cuman mereka mengasihi itu apa? Mereka mengasihi itu untuk meninggalkan urusan agama ini. Maka kata Nabi SAW, tidak akan kutinggalkan sampai gitu urusan ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau aku binasa. Gitu. Jadi pilihannya gitu, menang atau aku binasa itu. Gitu. Nah, ini kalimat yang luar biasa sekali itu kalimat yang ibaratnya ya dari sisi Nabi SAW menunjukkan keteguhan dan kekuatan gitu. Sebenarnya buat Abu Thalib juga memberikan ketenangan sebenarnya itu, bahwasanya apa ponakannya ini gitu. Ini sebenarnya bukan ya mengambil jalan itu tidak sembarangan gitu, mengambil pilihan itu. Semuanya sudah paham dia. Paham konsekuensinya apa, resikonya apa. Bahkan kan tadi sampai disebutkan au ahlaka fihi gitu kan, atau aku binasa di dalamnya itu loh itu. Nih, atau aku binasa di dalamnya. Itu pilihannya luar biasa beratnya loh itu. Tapi tidak akan kutinggalkan kata Rasul. Ma taraktu itu. Aku tidak akan meninggalkannya. Nah, ini jadi ini sangat sangat luar biasa sekali itu Mas Hendra itu. Nah, lalu Abu Thalib mendengar itu ya itu. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai mau meninggalkan beliau gitu, mau meninggalkan pamannya ini itu Abu Thalib itu, maka Abu Thalib kemudian memanggilnya lalu berkata, wahai keponakanku. Ya. Lalu Rasulullah kemudian menghadap kembali atau datang kembali kepada Abu Thalib. Abu Thalib lalu berkata, pergilah wahai keponakanku, katakan apa yang ingin kamu katakan. Gitu. Jadi artinya Abu Thalib ini juga sudah memiliki satu iya tertular lah itu dengan keteguhan ponakannya menanggung konsekuensi ini. Gitu. Maka dia mengatakan, ya, katakan saja apa yang ingin kamu katakan gitu. Demi Allah aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun selamanya itu. Jadi selama Abu Thalib masih hidup, ya dia tidak akan menyerahkan gitu. Pantang gitu buat dia untuk menyerahkannya kepada siapapun itu. Artinya dia akan jadi pelindungnya gitu. Nah, ini luar biasa sekali ya itu. Ya, ini konsekuensi seperti itu ya. Nah, dakwah itu juga perlu para pelindung-pelindung begitu gitu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW punya pelindung gitu, yaitu paman beliau Abu Thalib gitu ya, yang merupakan tokoh di sana, yang membuat orang segan lah itu masih itu untuk ya ibaratnya menyentuh kulit Nabi pun juga masih segan lah itu ya. Walaupun upaya-upaya tetap ada dilakukan yang lain. Ya oleh paman beliau sendiri lagi gitu, yang satunya betul. Abu Lahab misalnya itu. Ya, memang kerabat terdekat itu atau circle ring satu tadi itu itu kadangkala menjadi orang yang sangat baik banget. Kadangkala juga bisa menjadi orang yang sangat menentang sekali itu. Nah, ini gambaran pada fragmen Nabi SAW kan begitu ya. Ada Abu Thalib yang ada Nabi Muhammad yang lahir dari Abdullah gitu. Abdullah kan saudaranya Abu Thalib juga itu. Ada Abu Thalib yang mendukung sekali, bahkan melindungi sekali dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang saudaranya Abdullah juga, saudaranya Abu Thalib juga gitu lah gitu. Yang kemudian menentang sekali itu ya. Itulah dinamika. Ya. Berarti itu kondisi dakwah Rasulullah SAW ya, dan keteguhan beliau terhadap dakwah itu sendiri, terhadap Islam dan perjuangan dalam dakwah itu sendiri. Nah, ini sebenarnya seharusnya menjadi motivasi kita gitu ya, bahwasanya dakwah ini harus artinya saat kita berislam
kemudian kita menyampaikan syiar Islam tuh ya harus teguh bagaimanapun kondisinya. Iya. Insyaallah. Nah, terakhir mungkin Zat, sebelum kita tutup satu fragmen tentang tantangan dakwah yang dilakukan oleh apa yang terjadi pada awal-awal dakwah Rasulullah ya, terutama pada masa kemudian masih ada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira sebagai kita bagian seorang muslim mungkin untuk dakwah ini seperti apa bagi kita lah sebenarnya. Iya. Jadi sebagaimana yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, ya dakwah ini nanti kan setelah ditarik ke sini, gitu, dakwah ini kan sebuah kewajiban, gitu. Ya. Gitu. Dia menyampaikan Islam itu sebuah kewajiban, gitu. Dan sebuah kewajiban ya dilaksanakan tanpa memandang apapun, gitu. Gitu. Nih, ketika kita itu enak ya sudah ada contohnya itu saat ini. Okay. Nah makanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika beliau diminta untuk berdakwah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga banyak menceritakan kisah-kisah dakwah para nabi terdahulu itu loh. Nih, jadi dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan wahyunya berupa ayat-ayat yang kemudian menceritakan kisah-kisah Nabi sebelumnya itu loh itu. Ini, nah inilah yang kemudian juga akhirnya memberikan gambaran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya nabi-nabi terdahulu juga sama ditolak, tapi kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, ya sama juga sekarang ini gitu juga itu. Sekarang ini, jadi dakwah sekarang juga begitu itu ya itu, dilabeli macam-macam, dilabeli dengan gelar-gelar julukan-julukan yang buruk gitu. Gitu. Nah, penolakan gitu ya, penangkapan ya sama dengan yang dialami di masa Rasulullah dan para sahabat, yang mungkin nanti episode selanjutnya Mas Hendra kita akan bahas bagaimana misalnya upaya-upaya untuk menghalangi dakwah Islam itu loh, itu dakwah Islam gitu, baik dari segi propaganda gitu ya, baik dari segi apa ya, katakanlah perang urat syaraf gitu lah, sewor gitu. Kemudian baik dari segi bahkan penyiksaan fisik sekalipun. Gitu. Nah itu mungkin di episode selanjutnya bisa kita bahas tuh Mas Hendra, itu menarik juga. Nah untuk saat ini ya ibaratnya sama seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW gitu, maka ya keteguhan dan kekokohan itu diperlukan gitu. Ya sebagaimana tadi disampaikan ya bahwasanya walaupun matahari di kanan dan bulan di kiri itu sampai seperti itunya itu. Ya pilihannya tidak akan kutinggalkan urusan agama ini kan gitu, sampai kemudian dimenangkan oleh Allah atau binasa karenanya itu. Mudah-mudahan kita termasuk bagian yang kemudian terus memegang teguh Islam ya sampai dengan akhir hayat kita, dan bagian daripada untuk selalu menciarkan Islam agar kemudian Islam tidak hanya kepada kita tapi juga tercerahkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berhubung waktu kita terbatas dan mudah-mudahan di pekan yang akan datang kita akan bertemu kembali. Nah, oleh sebab itu bagi teman-teman sekalian yang baru nonton atau mungkin baru melihat video kami ya, nah sebagai ingatkan bahwasanya rangkaian obrolan ini sebenarnya memiliki rangkaian dari beberapa video sebelumnya. Oleh sebab itu pada teman-teman sekalian, jika belum nonton silahkan tonton di video-video kami sebelumnya, dan agar kemudian di pekan yang selanjutnya selalu muncul notifikasi di tempat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk diklik loncengnya dan di subscribe channel kami. Dan jika ada kebaikan pada video ini ya mudah-mudahan bisa kita sama-sama share agar kebaikan ini tidak hanya berhenti pada kita tapi juga tersebar kepada
teman-teman kita dan saudara-saudara kita. Amin. Sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih pada Ustadz Orin yang sudah berkenan Sama-sama, Ustadz. untuk menemani kita selama setengah jam ini ya. Mudah-mudahan di pekan yang akan datang kita bisa bertemu lagi dan bisa mengobrol lagi. Insyaallah. Terima kasih teman-teman sekalian, bertemu lagi di pekan yang akan datang di Kabuli edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.